Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Rocky Gerung ya, Rocky No Party, yang sesuai dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Rocky Gerung sebut Jokowi bohong soal pengangguran dan kemiskinan. Kok bisa ya? Apa yang ingin disampaikan oleh Rocky Gerung, langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta, Rocky Gerung dalam video berjudul "Pamer Kesuksesan dan Terus Belusukan Abaikan Teguran Mega. Jokowi Belum Menyerah" yang diunggah pada 13 Januari 2023 di akun YouTube-nya menyebut Presiden Joko Widodo berbohong terkait dengan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia yang menurun pada tahun 2022. Dalam acara Rakornas dan Musyawarah Dewan Partai PBB, Presiden Jokowi mengklaim bahwa angka kemiskinan Indonesia turun dari 10,1% pada tahun 2021 menjadi 9,4% pada tahun 2022. Sementara angka pengangguran turun dari 7,1% pada tahun 2021 menjadi 5,9% pada tahun 2022. Sebagai alasan penurunan angka, Presiden Jokowi mengatakan hal tersebut terjadi karena banyak investasi masuk ke Indonesia. Membandingkan klaim Presiden Jokowi tersebut dengan hal yang ramai terjadi di lapangan, Hersu Beno Arif memantik percakapan bertanya, tapi kemudian kenapa kita membaca di media banyak sekali PHK di mana-mana, dan PHK-nya itu tidak tanggung-tanggung gede-gedean itu, dan juga bukan hanya seperti kita selalu misalnya di pabrik-pabrik garmen yang tenaga kerjanya padat karya, tapi juga di unicorn. Pak Jokowi juga lihat itu. Bagaimana ya kita memahami soal ini? Membalas ucapan Hersu Beno Arif, Rocky Gerung menyampaikan bahwa pemerintah dan Presiden Jokowi hanya mencoba untuk mengambil segala sesuatu dari sisi yang bagus saja dan mengesampingkan hal-hal lain yang terjadi. Soal pengangguran, Rocky mengatakan kalau Pak Jokowi kutip data BPJS Ketenagakerjaan dari bulan Januari 2022 sampai November 2022. Jadi selama 11 bulan itu ada 983.000 pekerja yang mencairkan JHT, jaminan hari tua, artinya dia sudah di PHK. Ini baru sampai kemarin. Kalau datanya sampai bulan ini artinya ada 1 juta lebih PHK. Kenapa itu yang nggak diangkat Pak Jokowi kan? Itu hanya mana data yang bagus. Rocky menegaskan bahwa masyarakat saat ini kemungkinan tidak dapat menangkap sinyal positif dari Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi hanya mengambil satu sisi baik dari dua sisi yang ada. Jadi hal-hal semacam itu yang orang sebut statis itu punya dua sisi. Anda bisa baca bagian yang baik, bagian buruk, pemerintah yang baik, lalu buzzer bunyi-bunyi, lalu buzzer kritik FNN, kok tidak puji-puji Jokowi? Kita pakai data yang real kok, sama-sama real. Ini kalau orang memuji-muji biarin aja. Demikian juga kalau orang mengkritik nggak usah dibully. Sata tidak pernah membuli, saya tidak pernah membuli. Mereka yang memuji Jokowi, padahal kita tahu memuji itu artinya menjilat. Dibiarin aja dia menjilat, ujarnya. Terkait dengan investasi yang menjadi alasan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi telah berbohong dengan adanya klaim bahwa banyak investasi telah masuk ke Indonesia. Menurut Rocky Gerung, sampai saat ini tidak ada satu pun nota kesepakatan telah berubah menjadi kesepakatan bisnis. Hal itu turut disebut Rocky Gerung dengan membandingkan Indonesia dengan Vietnam sebagai negara pesaing yang saat ini juga tengah mengalami krisis. Jadi bohong semua kalau dianggap bahwa investor masuk itu. Faktanya bahkan di Vietnam sebagai pesaing kita itu juga krisis sedang berlangsung.
Jadi itu sebetulnya yang terjadi, dan kita tahu bahwa apalagi kalau kita pakai prinsip keadilan sosial, pemerataan tidak terjadi, yang ada akumulasi 3-4 orang doang, itu yang dibanggakan presiden. Di situ ruwetnya kalau kita sekedar mau memuji presiden, karena itu fakta itu yang keliru, kata Rocky Gerung. Rocky menjelaskan bahwa dibandingkan dengan masyarakat negara lain, masyarakat di negara lain lebih menyukai statistik yang masuk akal, bukan yang diululukan melalui tipuan. Tidak hanya itu, mengutip dari laporan terkait dengan kegiatan belusukan Presiden Jokowi di pasar untuk membagikan sembako, Rocky menyebut bahwa seharusnya Presiden Jokowi melihat fakta yang ada, bukan hanya data. Saya lihat tadi pagi orang kirim berita Pak Jokowi mondar-mandir di pasar Cibinong, mondar-mandir di pasar Bogor, bagi-bagi sembako, dan semua bis yang bagi-bagi sembako itu diserbu ibu-ibu. Padahal isinya cuma 1 plastik minyak goreng, 1 kilogram gula, jadi orang menyerbu. Kalau tidak ada kesulitan ekonomi, ngapain orang menyerbu sampai berdesak-desakan? Mestinya Jokowi sendiri yang melihat orang berdesak-desakan. Jadi faktanya di pasar itu membatalkan fakta yang diucapkan Jokowi. Artinya berbohong. Barusan dia bilang ekonomi bertumbuh, tapi dia terpaksa harus bagi-bagi sembako. Kan itu di mana otaknya? Di mana otak dari kebijakan maksudnya? Pungkas Rocky. Ya, sobat sekalian, itu ya dari Rocky yang menyebut ya, ngeri-ngeri sedap ya. Memang menyebut Jokowi bohong soal pengangguran dan kemiskinan. Nah, kalau kita melihat fakta, memang ada ketidakcocokan antara data dan kemudian kita lihat fakta yang ada di lapangan, di mana data berbicara ada penurunan, tetapi kalau kita melihat fakta yang ada di lapangan justru pengangguran itu ugal-ugalan. Itu ditandai dengan banyaknya tingkat PHK, tidak hanya dari perusahaan yang biasa-biasa saja, tapi juga perusahaan yang skalanya unicorn. Dan itu misalnya terjadi di perusahaan teknologi ya, teknologi yang biasa kita kenal ya, termasuk juga Twitter ya, itu juga terjadi PHK massal. Nah, kalau kita di dalam negeri terjadi, kita sering membaca pemberitaan PHK itu sudah menjadi kelaziman saat ini, yang memang kalau kita melihat ekonomi yang saat ini sedang lesu di bidang ekonomi ya, suka atau tidak suka, bagi perusahaan itu langkah yang paling mudah adalah melakukan PHK. Nah, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini jangan wajib dijadikan introspeksi bagi pemerintah, mengingat Rocky Gerung melihat Presiden Jokowi hanya menyampaikan hal-hal yang baiknya saja. Misalnya ada penurunan angka kemiskinan yang tahun 2021 itu menurun dari 10% menjadi 9,4%. Kemudian pengangguran juga turun di 2001 ke 2022 dari 7,1% menjadi 5,9%. Dan kita sebagai civil society pasti mengaitkan itu dengan fakta yang ada, di mana pemberitaan tentang kelesuan ekonomi itu dapat dirasakan ya oleh mayoritas kita. Misalnya kemampuan masyarakat untuk membeli itu sudah terlihat ya dari banyaknya omset dari UMKM yang turun, kemudian jadi bisnis-bisnis banyak yang tutup. Apalagi ketika secara global setelah COVID ini selesai, itu tidak langsung memberikan efek perbaikan ekonomi secara global. Justru ada sisa-sisa yang menjadi efek dari sistem ekonomi kapitalisme yang memang ada diskriminasi atau penjomplangan antara si kaya dan si miskin. Jadi si kaya itu lebih kaya, makin kaya, dan miskin itu makin miskin. Dan kita ketahui dengan fakta ekonomi kapitalis yang tidak ada pemerataan harta di tengah-tengah manusia,
seakan memberikan gambaran yang jelas bahwasanya bagaimana seseorang itu dalam sistem kapitalis yang saat ini mayoritas diterapkan di dunia, seseorang itu bisa memiliki ya kekayaan sampai nilai yang fantastis. Coba bisa kita bayangkan satu orang, yaitu orang yang sempat menyandang orang terkaya di dunia beberapa minggu dan konon sekarang sudah tergeser, yaitu Elon Musk. Itu kekayaannya hampir sama seperti APBN Indonesia, jadi sekitar 2000-an triliun ya, 2000 triliun. Itu hanya dikuasai oleh satu orang ya. Bagaimana kapitalisme itu begitu kejam dengan adanya diskriminasi yang luar biasa, penjomblangan yang luar biasa, dan anehnya sistem ini ketika terlihat ada penjomblangan antara si kaya dan si miskin, atau dalam lokal kita menyebut rasio Gini yang terus-menerus naik ya, itu tetap dipakai. Padahal sistem ini menyajikan ketidakseimbangan dari dulu hingga sekarang. Kapitalisme itu sudah hampir 2 abad, sudah menunjukkan kerusakan dan juga krisis di sana-sini. Dan kalau kita melihat awal-awal kapitalisme itu, krisis itu masih agak jauh ya, tiap 10 tahun. Nah makin kesini krisis makin dekat tiap 5 tahun, 3 tahun. Dan akhirnya dengan sangat karakter yang greedy ataupun rakus, kapitalisme itu mau suka atau tidak suka menciptakan krisis yang hampir terjadi tiap tahun. Nah itu juga tidak mungkin terlepas ya, tidak mungkin mengenai termasuk juga Indonesia. Kita ketahui belakangan ini apa yang disampaikan oleh atau yang kita baca di pemberitaan bukan berita bohong ya, tetapi itu fakta yang terjadi, dan kemungkinan itu adalah gunung es. Artinya ketika setelah COVID ini selesai, memang ekonomi tidak benar-benar selesai. Ekonomi belum benar-benar pulih. Yang terjadi adalah perbaikan, dan kadang dengan sistem saat ini yang terus diadopsi, maka perbaikan ekonomi dan diskriminasi ya, penjomblangan antara kaya dan miskin itu tidak benar-benar bisa terselesaikan. Nah, apa yang disampaikan yaitu pemberitaan dengan berbagai jumlah PHK yang besar itu terus terjadi. Nah, kalau kita juga mengklaim apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan dikritik oleh Rocky Gerung ya, pengangguran kita itu luar biasa. Jadi kalau kurang lebih ya jumlah lulusan itu 1 juta, tetapi jumlah yang lapangan pekerjaan itu cuma 10%-nya. Jadi setiap hari itu menyajikan hampir 90-an kurang lebih ya, bisa lihat lagi di data 90-an lebih ya jumlah pengangguran yang terjadi tiap tahunnya. Jadi siap-siap saja kalau seseorang itu sudah selesai sarjana, jangan pikirkan untuk mencari pekerjaan karena lapangan pekerjaan itu sudah sempit ya. Lebih baik berpikir bagaimana untuk menciptakan lapangan kerja itu yang meskipun susah, itu yang masih bisa diusahakan, itu yang mempunyai nilai lebih ya daripada mencari pekerjaan yang saat ini kuotanya sangat-sangat sempit sekali. Nah, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, misalnya tentang data yang baik-baik saja disampaikan, itu juga harus menjadikan introspeksi bagi pemerintah. Cobalah kita itu untuk benar-benar fair terhadap kondisi saat ini, di mana negara tetangga saja seperti Vietnam itu yang ekonominya kurang lebih sama ya, itu juga mengalami krisis, dan mayoritas negara global sekarang tidak bisa lepas dari krisis akibat penerapan ekonomi kapitalisme. Kalau mau jujur, kalau kita bisa memakai akal sehat, sistem yang rusak ini ya memang ibarat penyakit ya harus disembuhkan, diganti dengan sistem yang baik yang ekonominya bisa mensejahterakan rakyat
dan bisa memberikan ya kesejahteraan dan pemerataan kekayaan di tengah-tengah manusia. Yaitu apa ya, kalau kita melihat di literatur bacaan cuma ada dua saat ini yang kadang hanya itu saja yang dipikirkan oleh manusia tentang ekonomi kapitalis, kalau nggak kapitalis komunis ya, atau sosialis. Tidak pernah terpikirkan bahwasanya misalnya yang sudah terbukti yaitu sistem ekonomi Islam ya, itu kalau diterapkan dan sudah ada rekam jejaknya bisa memberikan kesejahteraan rakyat. Misalnya tentang pemakaian mata uang emas yang terbukti dari dulu hingga sekarang tidak aman dari yang namanya inflasi ya. Jadi setelah 1970-an ya, negara itu masih memakai sistem mata uang emas yang itu mencetak uang berdasarkan backup di negaranya masing-masing. Nah, setelah Bretton Woods ya 1970, setelah itu tidak ada standar mata uang emas untuk mencetak uang, maka yang terjadi adalah inflasi. Padahal ketika emas itu dijadikan sebagai standar, itu dari dulu hingga sekarang ya, harga kambing ya di masa Nabi itu 1 dinar ya. Coba bayangkan harga kambing pada waktu Nabi itu 1 dinar. Kemudian kalau kita tarik sekarang, harga 1 dinar itu masih bisa dibelikan kambing. Artinya tidak ada inflasi ketika memakai standar emas. Nah, itu baru secuil saja ekonomi Islam yang ada ya, belum bagaimana mengelola kepemilikan yang harusnya dikelola oleh negara dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang sebenarnya sudah baik, hal-hal yang baik kadang tidak terungkap ya dengan penutupan ya, menutup sejarah dan juga fakta yang cemerlang yang harusnya diungkap ya ke publik tentang alternatif solusi supaya tidak terjadi krisis terus-menerus. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.